Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Lancar tidak puasanya? Masih pada semangat gak puasanya? Meski lagi puasa, semangat tidak boleh kendor, oke? Sebelum itu, ibu ingin kalian mengecek kembali kolong meja kalian atau sekeliling kalian. Kalau masih ada sampah di sana berserakan, ibu mau kalian mengambil sampah itu dan membawanya ke tempat sampah. Karena lingkungan yang kotor itu bisa menyebabkan berbagai penyakit. Kalian gak mau kan kena penyakit? Nah bagus, berarti kalian harus bersih kelasnya. Lagi pula kebersihan itu sebagian dari iman. Sudah bersih semuanya? Oke, bagus. Nah selanjutnya, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Kepada ketua kelas mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah sekarang ibu absen dulu ya. Untuk kalian yang ibu panggil namanya, tolong angkat tangannya tinggi-tinggi dan jawab hadir dengan keras ya, supaya ibu bisa mendengar. Terus teman yang lain tolong jangan berisik, nanti ibu gak kedengeran temennya yang ibu panggil, oke? Nah bersih-bersih sudah, berdoa sudah, absensi sudah, berarti apa nih yang ketinggalan? Langsung belajar kan? Tapi tunggu dulu, ibu punya quotes ya, kata-kata bijak untuk kalian semua sebelum memulai pembelajaran. Kalian pasti kenal kan Soekarno? Nah ini kata-kata dari Bung Karno. Bung Karno pernah berkata, itulah konsep nasionalisme Indonesia. Bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau lainnya, tapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi fondasi dari satu kesatuan nasional. Dari kata-kata itu, ibu berharap kita semua bisa menjaga sikap toleransi di diri kita. Kemerdekaan di Indonesia tidak bisa kita raih hanya dari satu suku saja, satu agama saja, atau satu ras saja. Semua bisa kita raih kemerdekaan ini karena kita semua bersatu. Kemerdekaan ini bisa kita raih karena ada persatuan dan kesatuan. Ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi ibu harap kalian tetap bersatu meski berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama. Oke? Karena itulah Indonesia. Siapa di sini yang bisa menyebutkan macam-macam organisasi pergerakan nasional di Indonesia? Ayo angkat tangannya. Kan kemarin ibu menjelaskan itu, masa udah pada lupa? Nah, ya Beni, jawabannya apa? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Beni. Selanjutnya, siapa di sini yang mau menambahkan Beni? Manda mau menjawab? Oke, silahkan menjawab. Betul, tepat sekali Manda. Tepuk tangan lagi untuk Manda. Terima kasih kepada Beni dan Manda sudah menjawab pertanyaan dari ibu. Berarti kalian berani dan percaya diri. Betul ya yang dikatakan Beni dan Manda. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia itu ada bermacam-macam sebenarnya. Nah, seperti yang tadi disebutkan, yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan masih banyak lagi. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu satu, kemerdekaan Indonesia dan memajukan Indonesia. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang hari ini akan ibu jelaskan. Lebih tepatnya materi ini yaitu tentang pergerakan nasional pada masa penjajahan Jepang. Sebelum itu ibu ingin kalian tahu apa sih yang kalian akan dapatkan dari pembelajaran hari ini. Ibu akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yaitu yang satu, pertama, menceritakan kembali proses penguasaan Indonesia oleh Jepang secara rinci. Yang kedua adalah mengkategorikan pembagian daerah pemerintahan militer di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi macam-macam organisasi sosial pada zaman kependudukan Jepang dengan teliti. Yang selanjutnya, mengkategorikan macam-macam organisasi semi militer pada zaman kependudukan Jepang secara cermat. Selanjutnya, membandingkan organisasi semi militer dan organisasi sosial pada zaman kependudukan Jepang dengan teliti. Selanjutnya, mengkritik pembentukan Romusha
dengan percaya diri. Selanjutnya, mengidentifikasi dampak negatif dari eksploitasi alam pada zaman kependudukan Jepang dengan bahasa sendiri yang mudah dipahami. Selanjutnya, menelaah salah satu pemanfaatan organisasi bentukan Jepang untuk pergerakan nasional dengan cermat. Selanjutnya, mengidentifikasi tokoh-tokoh gerakan bawah tanah dengan tepat. Selanjutnya, menceritakan kembali kronologis perlawanan senjata pada masa penjajahan Jepang secara rinci. Selanjutnya, membandingkan masa penjajahan Jepang dengan masa penjajahan Belanda dengan cermat. Selanjutnya, mengidentifikasi dampak positif dan negatif pendudukan Jepang di Indonesia dengan kalimat sendiri. Nah, yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok dengan percaya diri. Ibu juga akan menilai kalian dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Karena itu, Ibu ingin kalian membuat dulu kelompok. Masing-masing kelompok isinya 4-6 anggota lah. Kalian bisa bebas memilih teman-teman kalian di kelompoknya. Heterogen asal adil, oke? Jangan ada yang merasa tidak kebagian kelompok. Kalian duduk di kelompoknya masing-masing dan Ibu akan memberikan lembar LKPD. Semua kelompok udah dapat LKPD-nya kah? Oke, Ibu akan menayangkan sebuah video dan beberapa gambar yang kalian bisa amati. Silakan disimak baik-baik videonya ya.この際、特に声を大きくして申し上げたい事柄は、英米を実現することなくして、他のいかなる手段方法によっても、我々アジア民族の理想を実現し得る方法のないという事柄であります。今一つは、我々はイギリス、アメリカを撃滅することがなければ、イギリスがアメリカが我々を撃滅するというこの厳然たる事実であります。すなわち、今やアジア両国の同胞のこのままの雄大なる関東に立っているのです。
どうぞ5000万インドネシア盗賊職員はください。十分に反省決起されることをお願いいたしますともに、相ともに腕を組み出し、各々その職務に応じ理想の実現のため、またこの大東亜戦争に勝ち抜くために一層のご努力をお願いしてやまない次第です。Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, temboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekian, saudara-saudara. Sejak jatuhnya kekuasaan Belanda di Pulau Jawa, seluruh rakyat Nippon dengan seluruh rakyat Indonesia merayakan hari perayaan Tenchoset atau hari Maulud Yang Maha Mulia Tenoheka untuk kedua kalinya. Untuk menyempurnakan maksudnya perayaan ini, seluruh Pulau Jawa dengan arak-arakan memperlihatkan dengan semboyan, hancurlah Amerika dan Inggris. 南の島ジャワに再び巡り来たる天朝の良き日、ウシテシヤマンの誓いも固く、米英撃滅の大行進曲は前途をあまねく高鳴ったのでありました。Mereka bersumpah menjalankan kewajiban mereka dengan sungguh-sungguh kepada Paduka Tuan Yamamoto Shuchokan. 天朝節の良き日を期してジャワを守れの叫びも高く、防空、防火、盗難予防などの自らの務めを自ら果たすべく、市民警防団が全島各地に誕生いたしました。Sekolah tabib tinggi di Jakarta yang ditutup sejak pendaratan bala tentara dari Nippon di sini telah dibuka lagi di bawah pimpinan para tabib-tabib Nippon yang termasyhur di seluruh dunia. Pada hari Maulud Yang Maha Mulia Tenoheka, pembesar-pembesar tinggi berhadir untuk menyaksikan pembukaan sekolah tabib tinggi itu, di mana calon tabib Indonesia akan belajar sungguh-sungguh dengan penuh pengharapan untuk memegang kesehatan rakyat Indonesia di dalam tangan mereka sendiri. 皇軍ジャワ艦艇以来閉鎖中であったオランダ医学南方基地ジャカルタ医科大学は、この度アジアの誇りも高い日本医学指導のもとに再開されることになり、天朝の仮設盛んな開校式を挙げて、原住民未来の医学士たちの輝かしい門出を祝いました。21 April, di Tangerang telah dilangsungkan perayaan pembukaan jembatan baru dengan selamat. Jembatan itu telah dirusak sama sekali oleh tentara Belanda untuk menghalang-halangi perjalanannya tentara Nippon. Oleh karena tentara Nippon dapat bekerja bersama-sama dengan rakyat Indonesia sebaik-baiknya, dapatlah dibuat jembatan yang kuat dan sempurna. 愚かにも皇軍の進撃を阻まんとしてオランダ軍が爆破した
ジャカルタ州タングラン卿は、その後我が軍と原住民との美しき協力により、新しく立派に生まれ変わり、4月21日、盛んな渡り初めが行われました。Nah, udah pada nonton kan videonya dan gambar-gambarnya? Nah, sekarang apa sih yang kalian dapatkan dari video dan gambar-gambar tersebut? Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya lagi, nanti ibu tambah ke poin deh. Ya Maya, silakan kalau mau jawab. Bagus sekali Maya. Benar kata Maya, kondisi Indonesia pada zaman penjajahan itu sangat memprihatinkan, baik dari zaman Belanda sampai ke Jepang, bahkan dari Portugis, Spanyol. Karena penjajah itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mengeksploitasi sebanyak-banyaknya dari negara yang mereka jajah tanpa mempedulikan keadaan negara yang mereka jajah. Seperti Jepang sendiri, tujuan awal Jepang datang ke Indonesia adalah untuk mendapatkan dukungan ekonomi dan politik dari Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang kaya raya, semuanya ada, minyak, kayu jati, semuanya kita punya. Nah, Jepang menyadari hal itu, sehingga Jepang membutuhkan kita, negara Indonesia, untuk membantu Jepang dalam perang melawan sekutu. Karena itu dia membutuhkan banyak sekali bahan baku untuk perang. Awal mula Jepang bisa datang ke Indonesia adalah ketika hancurnya pelabuhan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Hancurnya pelabuhan militer itu menjadi pintu, jadi membuka pintu yang besar gitu untuk Jepang memasuki negara-negara di Asia. Akhirnya pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di Tarakan, tepatnya di Kalimantan Timur. Dan pada tanggal 24 Januari, Jepang berhasil menduduki Balikpapan, yaitu sekarang menjadi ibu kota Kalimantan Timur. Selanjutnya, Jepang berhasil menguasai kota-kota di Kalimantan. Pada tanggal 16 Februari 1942, Jepang berhasil menduduki Palembang. Palembang yang berhasil dikuasai akhirnya membuat Jepang mengunjungi Batavia, di mana Batavia itu waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Akhirnya perang antara Belanda dan Jepang tidak terjadi untuk merebut Batavia. Dan pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang dengan perjanjian yang dimana diwakilkan oleh 2 orang dari masing-masing pihak, ya, dari Belanda dan Jepang. Dari pihak Belanda sendiri itu ada Letnan Jenderal Terpulten yang menandatangani perjanjian tersebut, dan dari Jepang ada Letnan Jenderal Imamura yang menandatangani perjanjian tersebut. Setelah itu Indonesia berhasil dikuasai oleh Jepang. Nah, setelah melihat video yang tadi ibu tayangkan, gambar yang tadi ibu tayangkan, dan penjelasan dari ibu, sekarang saatnya kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing tentang pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui.
yang ingin kalian tanyakan, kalian tulis di kertas lembar, kemudian kalian cari jawabannya di internet. Tapi ingat, harus sumber yang relevan, jangan dari blogspot atau wordpress. Ibu maunya kalian cari di jurnal atau di website yang bagus gitu. Setelah kalian menemukan jawabannya, kalian analisis jawaban kalian dan kalian ambil kesimpulan dari jawaban tersebut. Kalian ambil kesimpulan dari analisis kalian tersebut. Oke? Ibu kasih waktu kalian 30 menit dari sekarang. Nah, sudah 30 menit ya, berarti sudah selesai kalian mencari informasi dari pertanyaan kalian. Selanjutnya, ibu mau kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawaban, hasil kesimpulan kalian dari analisis yang kalian buat tadi di depan kelas. Perwakilan saja, nggak usah banyak-banyak, masing-masing 2 orang, oke? Tiap kelompoknya. Selain itu, jangan lupa kelompok lain memberikan tanggapannya, biar ibu tahu nih siapa sih yang memperhatikan presentasi temennya atau siapa yang tidak memperhatikan presentasi temennya gitu. Kepada kelompok 1, silakan ibu persilahkan tempat dan waktunya untuk menyajikan hasil analisis kalian. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, ibu akan membagikan soal post-test untuk kalian semua. Nggak banyak kok, soalnya cuma 5. Kalau misalnya kalian tadi ikut memperhatikan presentasi atau ikut berdiskusi, pasti kalian bisa menjawab soal-soal ini. Oke? Setuju nggak kalau ibu kasih soal post-test? Soalnya akan ibu tulis di papan tulis. Ibu kasih waktu kalian 5 menit. Oke, setelah ibu selesai menulis soalnya. Yang sudah selesai silahkan dikumpulkan di meja ibu. Bagus anak-anak, terima kasih. Jangan lupa di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu masih punya nih 1 ungkapan lagi dari Bung Karno. Masih dari Bung Karno. Nih, ibu bacakan ya, kalian dengarkan baik-baik. Jangan pernah melupakan sejarah. Ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas kerjasama kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.